Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawon Adila Alvita, biasa dipanggil Dila, dengan NIM 220-230 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya untuk memenuhi mata kuliah MSDM lanjut dengan dosen pengampu Bapak Dula. Saya akan share screen dulu untuk presentasi kali ini. Saya akan membahas mengenai informasi analisis jabatan. Kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Sumber daya manusia atau SDM makin besar peranannya bagi kesuksesan sebuah perusahaannya. Sehingga banyak perusahaan menyadari bahwa umur manusia dalam perusahaan itu dapat memberikan keunggulan daya saing. Menurut Robert N. Malthus dan John Jackson tahun 2001. Salah satu tujuan manajemen adalah mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pengelolaan tersebut berarti mengupayakan sumber daya manusia agar dapat bekerja lebih optimal. Manusia akan mampu bekerja dengan baik bila mana dia ditempatkan di posisi jabatan yang sesuai menurut minat dan kemampuannya. Analisis jabatan sangatlah penting dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menempatkan karyawan pada jabatan atau pekerjaan tertentu. Namun, pada kenyataannya tidak semua organisasi merasa perlu melakukan analisis jabatan, karena mereka beranggapan bahwa setiap karyawan pasti tahu apa tugasnya. Hal ini membuat beberapa karyawan simpang siur dan merasa kebingungan ketika ditempatkan di posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan minat dan keahliannya. Hal tersebut memang tidak asing di masa krisis seperti sekarang ini dengan alasan melakukan efisiensi dengan mempekerjakan satu orang di beberapa bidang pekerjaan sekaligus. Sehingga mengalami kesulitan saat melakukan uraian jabatan karena jabatan sering tidak nyambung dengan apa yang dilakukan pekerjaannya sehari-hari. Kita memasuki pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia menurut Fripo tahun 1994. Analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Filippo menekankan bahwasannya ada dua kegiatan utama dalam analisis jabatan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan dan mempelajarinya lebih mendalam. Analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan itu. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Analisis jabatan sebagai dasar utama dalam peningkatan informasi terhadap kinerja pegawai. Analisis jabatan memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kinerja organisasi baik dari segi produktivitas, pelayanan maupun kualitas untuk mencapai tujuan utama organisasi. Dari hasil analisis jabatan tersebut, maka organisasi akan mampu menentukan karakteristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan. Outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan. Analisis jabatan digunakan untuk mengevaluasi posisi karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menentukan kemampuan dan keahlian unik
yang dibutuhkan di tiap posisi dalam perusahaan. Analisis ini merupakan dokumentasi penting dan dasar fundamental untuk manajemen human resource, termasuk perekrutan, kompensasi, pelatihan, dan penilaian, dan juga evaluasi kerja. Dengan begitu, analisis jabatan merupakan dasar utama dalam peningkatan informasi terhadap kinerja pegawai. Karena analisis jabatan sangat penting digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis kinerja karyawan. Analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Hal tersebut membantu dalam menentukan standar performa, kriteria evaluasi, dan output dari tiap individu. Yang kedua, analisis jabatan penting digunakan dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian aset perusahaan, mengadakan proses training dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Dari analisis jabatan juga dapat menentukan materi dan peralatan yang harus disiapkan saat proses pelatihan berlangsung. Yang ketiga, menentukan kompensasi. Tentu saja, analisis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memutuskan paket gaji yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan. Tidak hanya gaji pokok, namun juga insentif dan tunjangan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa gaji seorang karyawan ditentukan dari posisi atau jabatannya. Proses analisis jabatan akan membantu HRD untuk menentukan nilai seorang karyawan dari pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, perancangan pekerjaan. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memperkecil upaya manusia dan tetap mendapatkan hasil terbaik. Analisis tersebut akan membantu perusahaan dalam melakukan perancangan baik ulang ataupun tidak, mengevaluasi, dan mengurangi atau menambahkan tanggung jawab suatu pekerjaan. Dengan begitu, kepuasan karyawan dapat meningkat, sehingga memberikan output yang baik untuk perusahaan. Kemudian kita memasuki analisis jabatan dapat mempengaruhi peningkatan efisiensi kerja pegawai atau karyawan. Analisis jabatan dilakukan terutama untuk menyelidiki fungsi, peranan, dan tanggung jawab sesuai jabatan. Hasil analisis jabatan ini akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Manfaat dilakukannya analisis jabatan menurut Komarudin tahun 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis jabatan akan menentukan klasifikasi pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan. Perencanaan klasifikasi pekerjaan dianggap penting sebab bila mana penggolongan pekerjaan tidak dilakukan, maka setiap pekerjaan atau jabatan perlu dinilai sendiri. Kemudian yang kedua, analisis jabatan akan membantu untuk mengukur, memperkirakan, dan menentukan tingkat balas jasa. Analisis jabatan membantu menilai jabatan sehingga manajemen dapat membandingkan nilai suatu jabatan dengan nilai jabatan lainnya. Analisis jabatan banyak bantuannya dalam penempatan perlengkapan yang dibutuhkan. Dengan demikian, analisa jabatan dapat mendorong ke arah efektivitas kerja yang lebih baik. Pegawai dengan jelas mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa menunggu komando dari atasan. Kondisi yang demikian dapat menghilangkan kecemburuan di antara para pegawai. Karena masing-masing pegawai mempunyai uraian pekerjaan atau batasan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan, pengalaman, kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian kita memasuki analisis jabatan dapat digunakan sebagai pusat informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemauan tertentu. Kesediaan dan
Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja karyawan merupakan satu hal yang sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai tujuan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi, yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut job analysis yang mengumpulkan data mengenai pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa analisis jabatan digunakan sebagai pusat informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Adalah suatu untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi tugas-tugas, tanggung jawab atau responsibility, kemauan manusia atau human ability, dan standar unjuk kerja atau performance standard. Tugas-tugas mengacu pada berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu jabatan. Untuk jabatan supervisor dalam sebuah bengkel mobil misalnya, tugasnya adalah memeriksa daftar hadir para pekerja, menguji perbaikan yang sudah dilakukan oleh para montir, dan lain-lain. Tanggung jawab mengacu pada output keseluruhan pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka suatu pekerjaan. Misalnya, tanggung jawab supervisor dalam sebuah bengkel adalah pelaksanaan perbaikan mobil di bengkel dengan baik sesuai dengan kerusakannya. Dari hasil pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa analisis jabatan merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Bahwa dapat kita simpulkan dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan analisis jabatan atau analisis job, dikarenakan kunci kemajuan sebuah perusahaan dapat dibentuk oleh pembentukan awal, yaitu analisis jabatan yang membahas ilmu bagaimana sih upaya untuk penempatan karyawan dari rekrutmen sampai dari bagaimana penempatan karyawan agar sesuai dengan keahliannya, serta bagaimana memperhitungkan kewajiban dan kewenangan karyawan dalam sebuah perusahaan sampai dengan bagaimana sih jenjang karir karyawan pada perusahaan tersebut. Penulis menyarankan dalam studi kali ini, kami sebagai penulis menyarankan agar analisis jabatan hendaknya dijalankan dengan sebaik mungkin. Mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi dalam informasi mengenai analisis jabatan. Perkembangan psikologi manusia perlu menjadi perhatian, utama bagi manajer sumber daya manusia, dalam rangka melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.